Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, boleh perkenalkan nih Pak, namanya siapa, umurnya berapa, alamatnya dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marjani, umur 58 tahun, pulang di Gang Aman. Iya, tepuk tangan buat Bapak Marjaninya. Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah. Bapak, ini dari Gang Aman datang ke KHL, keluhannya apa saja Pak? Keluhannya diabetes sama dengkul ini sakit benar. Mohon maaf, keluhannya Bapak Ibu diabetes dan juga sakit di bagian lutut. Kalau bahasa Koreanya dengkul. Bapak Ibu ya. Bapak, ini kan keluhan di bagian lutut sudah dirasakan berapa lama? Kalau dengkul mungkin sudah setahun lebih. Mungkin sudah kurang lebih 1 tahun lebih Bapak Ibu. Lama atau tidak? Bapak Ibu ya. Nah Bapak, ini kan keluhan di bagian dengkulnya, tapi kata Bapak juga keluhan ini merambat sampai ke bagian kakinya. Gara-gara yang kemarin itu habis dioperasi. Betul nggak Pak? Benar. Benar. Berarti sakit ini di kaki sebelah mana Pak? Kiri. Sini. Kaki sakitnya Bapak Ibu di bagian kaki sebelah sebelah kiri Bapak Ibu ya. Bapak, ini penyebabnya bisa sakit lutut, bisa sakit kaki itu gimana caranya? Kalau sakit kaki waktu saya megang mesin bubut, waktu bubutan itu masuk sepatu, untung kaki saya. Nah jadi saya anggap sepele Bu, nggak masalah pikir itu kan, cuma kena mesin sedikit kan, lama-lama dia melebar Bu, busuk loh, itu dia tuh. Nah lalu saya pulang ke Palembang, dari Palembang saya ke dokter. Apa nih dokter? Bapak kena diabetes. Dia tuh sebenarnya basah kering sama Bu. Iya. Kalau kita sudah tinggi ini apa darahnya, gulanya, kalau luka pasti jadi. Iya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu keluhan di bagian kaki beliau ini itu disebabkan yang pertama oleh kecelakaan. Nah ketika Bapak Ibu bapaknya dicek, Bapak Ibu ternyata ada keluhan diabetesnya. Bapak emang dulu diabetesnya berapa itu Pak? Diabetesnya kemarin tuh waktu dia luka 400. 400 Bapak Ibu ya. Makanya dilakukan tindakannya operasi Pak. Dilakukan tindakan yang namanya operasi Bapak Ibu. Nah kata Bapak kemarin ketika sudah tindak operasi, habis itu Bapak nggak bisa jalan. Betul nggak Pak? 2 bulan saya dan ngesot. Mau ke WC, ngesot, kadang kan tidak sempat lagi di celana. Bapak Ibu, kalau diceritakan bapaknya seperti lucu, betul atau tidak? Betul. Tapi pas beliau merasakan di rumah Bapak Ibu, coba bayangkan, mau pipis saja Bapak Ibu itu nggak susah, mau buka celana juga nggak bisa lagi. Betul nggak Mak? Betul. Tiba-tiba kata beliau mohon maaf pipis langsung di celana. Betul atau tidak? Betul. Berarti menderita atau tidak? Sangat-sangat menderita Bapak Ibu semuanya. Bapak, apalagi Pak, ini kan sakit kaki ini kata Bapak untuk yang namanya jalan 1 sampai 2 meter itu aja susah dulu Pak. Susah kalau mau jalan itu kita pakai tongkat yang bentuk U. Sebelum ini Bu. Nah itu pun susah Bu. Kalau nggak bisa bukan dicek Bu, pasti nyampak Bu. Iya Bapak Ibu, dulu Bapak Ibu saking susahnya, saking sakitnya kaki beliau ini Bapak Ibu, itu katanya harus pakai tongkat bentuk U, karena kita harus masuk di dalamnya itu Bu Putri. Dan juga kalau misalnya pakai yang seperti ini itu tidak bisa. Berarti menderita atau tidak? Sangat-sangat menderita. Mungkin Bapak Ibu pas melihat bapaknya tadi paling cuma kakinya yang sebelah kiri saja, nggak parah, betul atau tidak? Tapi kan sebelum ini Bapak Ibu beliau merasakan yang susah, jalannya susah, bahkan aktivitasnya juga terganggu. Kata beliau Bapak pas sakit kaki itu pulang ke Palembang itu sampai nggak kerja lagi ya Pak? Iya, sampai sudah 4 bulan mungkin nggak kerja saya. Sudah kurang lebih 4 bulan Bapak Ibu tidak kerja lagi. Berarti aktivitasnya terganggu, tidak bisa beraktivitas dengan lancar lagi Bapak Ibu. Bahkan Bapak untuk yang namanya ibadah kemarin itu gimana? Kalau ibadah ya paling tidur selonjor. Iya
Bapak Ibu, kemarin kata bapaknya, Bu Putih tanya nih, Bapak kemarin untuk sholatnya gimana Pak? Duduk atau bagaimana? Saya tiduran. Bayangkan Bapak Ibu, saking gak kuatnya kaki beliau ini untuk duduk saja susah. Betul atau tidak? Betul Bapak Ibu. Karena sakitnya bukan cuma di bawah saja, tapi dari mulai lutut sampai ke bagian telapak kaki beliau itu rasanya sakit Bapak Ibu. Nah Bapak berarti sholatnya saja mohon maaf itu tiduran. Untuk yang namanya kata Bapak mandi aja dibantu, betul nggak Pak? Betul. Kalau mandi ya dibantu. Kalau dibantu gimana kita mau kamar mandi? Jalan aja ngesot. Iya Bapak Ibu, untuk mandi saja susah harus dibantu Bapak Ibu. Ibadah apalagi dan juga aktivitas yang lainnya juga susah. Betul atau tidak? Betul. Pak, kurang lebih 1 tahun ya Pak Apa nih? sakit di lutut dan di bagian kaki. Tahun lebih. Bu. Sudah 1 tahun lebih Bapak Ibu. Nah 1 tahun lebih sakit di bagian lutut, di bagian kaki. Kalau menurut Bapak itu menderita nggak Pak? Menderita benar Bu. Kalau jalan aja udah bisa jauh. Bu. Stop dulu. Kadang dulu karena sakit benar. Dia bunyi Bu. Kaget Bu. Apa enggak Bu? Iya Bapak Ibu, rasanya sakit sekali katanya bukan cuma sakit tapi juga bunyi. Betul atau tidak? Betul. Coba bayangkan kalau posisi Bapak Ibu seperti bapaknya. Ngeri nggak Mak? Ngeri. Sakit nggak rasanya? Menderita atau tidak? Sangat-sangat menderita Bapak Ibu. Kita yang mau ke kamar mandi aja harus pegangan dulu Bapak Ibu, harus ngesot dulu, mohon maaf. Yang namanya ibadah harus tiduran Bapak Ibu. Sedih nggak Pak? Jadi sekali Bu, kegiatan nggak bisa, tidur aja kali tiap hari tuh. Pak, apa yang ada dalam pikiran Bapak itu ketika Bapak sedang sakit kemarin Pak? Putus asa bener Bu, apa nak semakin hilang selamanya saya pikir Bu. Pokoknya kesel bener Bu udah. Iya Bapak Ibu, pasti pikirnya putus asa. Kan Bapak Ibu tuh bayangkan kita tiduran saja, mau ngapa-ngapain nggak bisa Bapak Ibu. Pasti pikirnya kalau nggak kepengen sembuh, ya putus asa. Betul atau tidak? Betul Bapak Ibu. Tapi kan Bapak nggak putus asa, Bapak kepengen sehat, kepengen sembuh. Ini sebelum ke KHL pengobatannya kemana dulu Pak? Ke dokter Bu. Ke dokter. Kalau ke dokter itu Bapak diapain aja? Disuntik sama dikasih obat. Disuntik dan juga dikasih obat. Katanya kemarin Bapak Ibuku karena di bagian kaki ini punya keluhan diabetes, Bapak Ibuku semuanya dioperasi itu tidak kering-kering. Makanya dibantu dengan yang namanya suntik insulin. Suntik insulinnya kemarin berapa bulan Pak? Suntik insulinnya 1 bulan. 1 bulan. Dia kalau pagi suntik, siang suntik, malam suntik. Berarti 1 harinya 3 kali selama kurang lebih 1 bulan Bapak Ibuku. Pak, setelah suntik insulin itu apakah kakinya tadi kering ataukah sembuh Pak? Ya alhamdulillah kering dia kan. Ya, karena diabetesnya kan agak turun dia dari 400. Tapi kata Bapak kemarin itu masih tetap jalannya susah Pak. Susah masih kalau soal jalan. Kalau soal jalannya tetap susah Bapak Ibu. Kalau untuk minum obatnya kemarin sehari berapa kali Pak? Sehari kalau pagi 1, kalau malam 2. Kalau dari paginya 1, kalau malamnya 2. Berarti sama minum obatnya 3 kali 1 hari dan juga disuntiknya Bapak Ibu 3 kali 1 hari. Betul atau tidak? Betul. Tapi apakah sembuh Pak sakit kakinya? Ya kalau makan obatnya sih ya enak, tapi sudahnya habis obat sakit lagi. Berarti Bapak Ibu ketika minum yang namanya obat itu sakit kakinya tadi berkurang. Tapi ketika tidak minum obat nanti kumat lagi. Berarti benar yang namanya obat Bapak Ibu semuanya itu hanya Bapak Ibu yang namanya membius saraf saja. Itu yang membuat Bapak Ibu ketika minum obat rasa hilang, rasa sakitnya hilang. Ketika tidak minum obat itu kumat lagi. Tapi Bapak kan nggak putus asa sampai akhirnya ketemu sama center KHL. Ini kalau Putri boleh tahu diajak sama siapa? Pak Darsim. Sama Bapak Darsim. Tepuk tangannya dulu dong. Bapak Darsimnya di sebelah sana pakai kopi yang warna hitam, pakai jaket Bapak Ibu. Berarti Bapak Darsimnya orang baik atau tidak? Orang baik, orang yang sangat luar biasa. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau tidak ada Bapak Darsimnya kira-kira Bapak Ibu, Bapak Marjarinya sampai nggak ke center KHL?
Tidak Bapak Ibuku, karena berkat beliau lah perantaranya Bapak Ibuku dipertemukanlah Bapak Marjani dengan Center KHL-nya. Tepuk tangannya dulu dong. Bapak, coba Pak ucapkan rasa terima kasih. Kan di sini ada Bapak Darsinya. Coba. Ya, untuk Pak Darsi, terima kasih karena kasih saran untuk berobat ke KHL. Iya Bapak Ibuku, dan juga kita sama-sama doakan semoga Bapak Darsim sehat selalu. Amin. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah Bapak terapi di sini sudah berapa lama? Sekitar sebulan lebih. Sudah kurang lebih 1 bulan lebih. Tepuk tangannya dulu dong. Terapi 1 bulan lebih, masih ingat gak Pak reaksi pertama kali yang Bapak rasakan ketika pulang dari terapi Pak? Waktu pulang terapi, badannya pegel, maunya tidur terus. Apalagi Pak? Gatal-gatal. Sama gatal-gatal juga. Mohon maaf Bapak Ibu, kata bapaknya kemarin itu badan pegel-pegel seperti ditusuk-tusuk. Betul nggak Pak? Betul Bapak Ibu. Itu berapa hari Pak? Ya kalau itu mungkin lama sih loh. Dia kena reaksi. Tapi Bapak takut nggak kan kena badannya sakit-sakit nih kayak ditusuk-tusuk kata Bapak, apalagi ada reaksi gatal-gatal juga, Bapak takut nggak? Ya enggak lah, kan sudah dikasih tahu sama peserta petugas di sini kan. Iya, tepuk tangannya dulu dong. Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu. Berarti bapaknya tadi, Bapak Marjoni terkena reaksi yang namanya badannya sakit. Di sini ada nggak yang terkena reaksi badannya sakit-sakit? Coba angkat tangannya. Banyak sekali Bapak Ibuku ya. Maka ketika pulang terapi terkena badannya sakit. Tapi Bapak Ibuku takut atau tidak? Jangan takut, karena di Center KHL itu namanya adalah reaksi, proses perbaikan atau proses menuju untuk yang namanya kesembuhan. Karena Bapak Ibuku, otot-otot yang tadinya kaku itu dilenturkan atau dilemaskan. Sama seperti contohnya nih Bapak, ketika Bapak sudah lama tidak bekerja, tiba-tiba Bapak bekerja lagi, kira-kira malamnya badannya pegel-pegel nggak Pak? Pasti pegel-pegel karena sudah lama tidak bekerja. Tapi kalau Bapak Ibuku sudah rutin bekerja setiap hari, sudah terbiasa, kira-kira badannya biasa saja atau tidak? Biasa Bapak Ibuku ya. Dan jadi sama, ketika Bapak Ibuku terapi di Center KHL terkena reaksi badannya sakit-sakit, itu juga jangan takut. Terapinya harus dilanjutkan rutin setiap hari. Insya Allah nanti badannya bisa sembuh Bapak Ibuku. Dan yang kedua, terkena reaksi gatal-gatal ada atau tidak? Coba angkat tangannya yang kegatelan. Iya gak ya Pak ya? Berarti Bapak Ibu mau itu badannya sakit-sakit, mau itu gatal-gatal, jangan takut. Terapinya harus dilanjutkan rutin setiap hari. Oke? Tepuk tangannya dulu dong. Nah Bapak, sekarang kalau Putih boleh tahu, sudah terapi kurang lebih sebulan lebih, terus reaksinya juga sudah dirasakan. Ini perubahannya gimana? Perubahannya sekarang kalau dari rumah ke sini, kalau kemarin kan diantar kan, sekarang saya coba pakai sepeda. Beneran Pak? Bisa. Wah, tepuk tangannya dulu dong. Alhamdulillah. Mohon maaf yang dulu tidak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibuku, jalan saja susah. Pertama kali kesini harus dianterin, bahkan naik turun tangga juga harus dituntun Bapak Ibuku. Sekarang alhamdulillah sudah pakai yang namanya sepeda. Tepuk tangannya dulu dong. Iya, nah Bapak, untuk di bagian kakinya tadi masih sering sakit nggak rasanya Pak? Kalau sakit sudah kurang, sakit benar. Sekarang sudah mulai berkurang. Alhamdulillah. Dan juga Bapak sekarang kelihatannya kalau misalnya di rumah juga kata Bapak nggak pakai tongkat lagi. Kalau untuk di dalam rumah, tongkat ini dan dipakai tidak masalah. Wah, tepuk tangannya dulu dong. Alhamdulillah. Cuman kalau di luar Bapak Ibu takut kesenggol, jadi makanya harus dipakai yang namanya tongkat. Tadi kan Bapak Ibu lihat, ketika Bapak Marjoni datang ke sini tadi kan nggak pakai tongkat, tongkatnya diangkat. Betul atau tidak? Betul Bapak Ibu. Dan juga Bapak sekarang terapinya seringnya sudah di atas ya? Sering sekarang di atas. Sekarang sudah sering di atas. Masih ditarik nggak? Masih dituntun nggak Bapak? Kalau di
atas bisa sendiri. Sudah bisa sendiri. Tepuk tangannya dulu dong. Alhamdulillah. Nah Pak, untuk aktivitasnya sekarang gimana? Kalau misalnya yang kemarin kan mungkin kalau ke kamar mandi itu mohon maaf harus ngesot, harus diseret dulu Bapak Ibu. Sekarang gimana Pak? Kalau sekarang alhamdulillah sudah kamar mandi sendiri, jalan anak-anak pun bisa lah. Wah, alhamdulillah. Sekarang sholatnya gimana? Masih tiduran atau sudah ada perkembangannya Pak? Kalau sholat kita mengidrosi bisa, tegak pun bisa, cuman kalau tahiyat melempang bisa bukan dari gajah tangan. Berarti sekarang sholatnya kalau duduk sudah bisa Pak? Bisa. Wah, tepuk tangannya dulu dong. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sholatnya kan tiduran, duduk saja susah Bapak Ibu. Tapi sekarang walaupun kata beliau Bapak Ibu berdiri memang agak susah, tapi sekarang sholat duduk sudah mulai lancar kembali. Tepuk tangannya dulu dong. Bapak, seneng nggak ada perubahan seperti ini? Ya, alhamdulillah duduk kita bersyukur kan bisa Bu. Tadinya putus asa benar Bu, saya 2 bulan lumpuh tuh Bu. Rasanya gimana lah Bu? Biasa kita sana kesini, ini tidur aja, maupun nyusai lah Bu kalau kita itu lumpuh. Iya Bapak Ibu, senang Bapak Ibu. Karena mohon maaf kata beliau 2 bulan tidak bisa kemana-mana, hanya tiduran saja Bapak Ibu. Betul atau tidak? Betul. Coba kita di posisi bapaknya, sedih atau tidak? Sedih Bapak Ibu. Kalau sudah bisa jalan, mohon maaf sudah bisa naik sepeda, Bapak Ibu senang nggak hatinya? Senang Bapak Ibu. Makanya beliau juga senang ketika datang ke Sentral KHL merasakan yang namanya perubahan. Tepuk tangannya dulu dong. Iya Bapak, di sini kan banyak juga Bapak Ibu yang terkena sakit di bagian kakinya. Nah, coba Bapak kasih pesan-pesan untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah putus asa juga Pak, seperti Bapak kemarin. Coba Pak kasih motivasi dan semangat untuk Bapak Ibu. Oh ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, jangan putus asa Bu. Kalau kita putus asa susah Bu nantinya Bu. Jadi kita harus berobat terus ke KHL Bu. Iya, tepuk tangannya dulu dong. Bapak, ini kan perantara sehatnya ada orang-orang yang sangat luar biasa. Ada Mr. Son, ada Mr. Kim, dan juga ada Mr. Lee Bapak Ibu. Ada nggak yang Bapak mau sampaikan nih Pak? Untuk Mr. Kim, Mr. Son, Mr. Lee, saya ucapkan terima kasih karena saya diberi kesempatan berobat di sini. Alhamdulillah. Ya syukur, semoga dia diberikan yang terbaik baginya, supaya panjang umur, rezeki, diberi kesehatan selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir Bapak, di sini ada penanggung jawabnya, ada Ibu Yosi beserta anak-anak Bapak yang mungkin sudah menganggap Bapak seperti orang tuanya sendiri. Ada nggak yang Bapak mau sampaikan nih Pak? Untuk Ibu Yosi dan staf-stafnya saya terima kasih sekali karena diterima di sini dengan baik, dengan tulus. Semoga kebaikan itu akan dibalas oleh Yang Kuasa. Nah, semoga diberikan rezeki, dipanjangkan umurnya, diberikan jodoh yang Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Boleh tutup dulu Pak? saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bapak Marjaninya. Terima kasih banyak Bapak ya. Semoga sehat selalu Bapak. Semoga sehat selalu, murah rezekinya. Wah, tepuk tangannya dulu dong. Iya Bapak Ibu. Tadi Bapak Marjani datang ke Sentral KHL sakit kakinya, ada perubahan atau tidak? Apakah dikasih obat? Tidak. Jawabnya tangannya diangkat. Apakah dikasih obat? Apakah disuntik? Apakah dioperasi? Tidak. Terus diapain dong? Iya, tiduran Bapak Ibu diperbaiki tulang belakangnya, aliran darahnya dilancarkan. Tepatnya kalau sakit kaki di mana? Di bagian tulang pinggang ruas nomor 5. Di sana ada syaraf menuju ke bagian kakinya. Itu yang membuat sakit kaki datang ke Sentral KHL bisa sembuh. Perantaranya dari mana? Dari sebuah batu yang sangat luar biasa. Namanya adalah batu Superdana. Berarti batu Superdana Ultranya bagus atau tidak? Jawabnya cota.
Jempolnya diangkat. Batu super ultranya bagus atau tidak? Tepuk tangannya dulu dong. Kalau bagus, kalau contoh di luaran sana, kira-kira masih banyak yang kakinya sakit? Masih banyak yang lututnya sakit? Banyak. Bapak Ibu, alangkah baiknya harus kita ajak atau kita biarkan saja? Ajaknya kemana? Ke KHL. Besok Uut ditunggu kedatangan teman-temannya, keluarganya, saudaranya untuk diajak ke center KHL-nya. Oke? Siap? Tepuk tangannya dulu dong. Iya, Bapak Ibu.